Ya, teman-teman, tanggal 25 bulan Agustus tahun 2026 masih di pembahasan emiten punya teman-teman. Ini dari Bro Sis ya, Sis Fitri Diantika. BRPT-nya ketinggalan. Mohon maaf ya. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung ya, silahkan dicek-cek dulu untuk deskripsinya. Ini wajib dibaca biar teman-teman paham apa isi daripada channel ini. Yang kedua, bagi yang mau berkomentar untuk tukar pikiran emitennya ya, silahkan dilihat-lihat dulu. Siapa tahu emiten teman-teman sudah dibahas dan mungkin bisa ditulis di sini nama emitennya yang akan teman-teman diskusikan. Silahkan ditulis dulu. Oh, ini sudah dibahas. Lihat aja videonya dulu. Oh, ini sudah mulai di break nih. Ya teman-teman, nanti mungkin bisa di kolom komentar. Baik, selanjutnya kita akan membahas BRPT yang kemarin ketinggalan. Ternyata kemarin BRPT itu masih ditahan di atas MA20 ya. Cenderung MA10-nya kemarin kan sudah mulai di break sedikit nih di tanggal 21. Cuman dia masih meninggalkan gap kecil kan di 1855, sekarang sudah agak sedikit ketutup dengan shadow tapi ya. Nah, selagi masih dipertahankan di MA20-nya masih posisi baik, cuma agak sedikit riskan kalau dia sudah mulai jebol MA20 dan menuju ke angka 1795. Kalau pas banget itu masih posisi baik, sampai ke level mana baiknya ke sini. Kebetulan juga si BRPT ini belum bikin step kedua, artinya eh, belum sedikit kuat untuk pondasinya ya kalau belum dibikin step keduanya. Makanya syarat untuk menjadi step kedua itu adalah harus tembus dulu MA20 kan. Bila mana terjadi penembusan MA20 sampai ke level 1715, dia akan menjadi step kedua bila mana dia sudah jatuh daripada MA20 mau di 1795 atau agak sedikit jauh di angka 1720, turunnya ke level situ, dia balik lagi ke MA10 lagi. Nah, baru itu dihitung sebagai step kedua. Artinya pondasi sudah mulai kuat di bawahnya. Mungkin kalau pondasi sudah mulai kuat, saya pikir tanda kenaikan di 2010 juga bisa di break, bahkan ke target pertamanya yaitu MA200 akan tercapai. Nah, target berikutnya ya setelah dia break MA200, ada gap di atas MA200. Tadi target pertama di atas MA200 adalah 2570 lagi gitu kan. Ada banyak target yang belum diselesaikan. Di sini juga ada 2 kali pernah disentuh. Berarti level situ bisa menjadikan target buat teman-teman. Tapi selama dia masih belum break MA200, targetnya masih sama MA200. Terlebih lagi nih kalau harga di level 2000-nya tidak mampu di break, waspadalah. Ya, sekarang kan ada ketidakmampuan beberapa kali, 1 2 3 4 4 kali, hanya mendekati aja langsung dibawa turun kembali kan. Nah, dia ngambil tenaga dulu. Bila mana ngambil tenaganya tidak berhasil, waspada untuk area koreksi yang agak sedikit dalam, biar nanti terbentuk lagi step keduanya. Saya pikir nanti di step kedua lah dia akan coba untuk ngebreak kembali di angka 2000-nya. Tapi tetap target masih di MA200. Kemarin Smart Money di sini sudah ngumpul, tapi ternyata peok Smart Money ya. Tidak melakukan kenaikan yang signifikan, hanya rintik-rintik aja gitu kan, tidak mampu. Padahal sudah dikumpulin nih sama si market makernya, si barang-barangnya itu, baik barang lokal ataupun foreign, masih berada di dalam dan kondisinya pun penguatannya bagus banget. Berarti kan si BRPT ini belum diizinkan dari market makernya. Dari Smart Money sudah mulai ngumpulin barang, tapi cenderung gitu kan malah jualan di sini nih. Cenderung tidak mampu untuk mendobrak lah ya, mendobrak area tanda kenaikan karena belum diizinkan dari market maker. Nanti kalau sudah diizinkan, saya pikir itu kelanjutan kenaikan bisa. Bahkan nanti si BRPT akan menjadi target penentuan nanti di sini MA200. Apakah dia akan bermain lagi di area uptrendnya atau malahan dia cenderung mau bermain di bawah MA200. Artinya menunda untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi ya. Cenderung ditahan di atas di bawah MA200. Kalau kita cek BRPT, nah ini posisinya itu kemarin double topnya di 1254 ya. 1254. Nah, mungkin targetnya jangan jauh-jauh, betul ya, 2483 aja. Di harga tengah aja ya. Mungkin nanti kalau sudah harga premium ya teman-teman nanti tinggal lihat aja MA10 sama MA20-nya. Selagi masih bertahan di atas di bawahnya gitu, di bawah candlenya nggak masih baik. Tapi targetkan aja ke harga tengah di 2521. 2521 kan dari sini lah targetnya ya, tidak jauh-jauh teman-teman. Cenderung ini target syukur aja, kalau target sabar ya ada di angka 3000 gitu kan.
Bahkan ke level 4.000 pun ini sudah ada targetnya. Tapi ini target sabar kan. Lebih baik teman-teman ambillah yang target syukur. Satu di MA 200-nya atau nanti di atas MA 200 tapi di 2560. Tergantung nanti dari posisi MA 10-nya ya, kalau sudah ngedobrak MA 200. Sip, untuk si BRPT walaupun tidak ada kenaikan tapi bandar lokal memang akumulasi tapi tidak begitu banyak. Foreign memang keluar 8 miliar, tapi kalau dibandingkan dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya, dan area-area amannya sebenarnya harusnya tidak jatuh daripada MA 20, tapi andaikan dia jatuh ke 1805 atau ke yang 1720 bila mana ada putar balik lagi dan mampu dia up ke atas MA 10 lagi, maka di situ menjadi step kedua. Oke, untuk si BRPT mungkin itu aja ya. Foreign pun masih bagus teman, walaupun dibuang CCKZ AK-nya, tapi ZP ngambil. Bahkan di bandar lokal ada siapa nih, ada teman-teman kita, tapi kan terdeteksi bandar lokalnya pun tidak begitu banyak pengambilannya, cenderung mempertahankan aja, dan yang ngambil yang kebanyakan adalah teman-teman kita. Oke ya, untuk si BRPT gitu dulu. Lanjut ke SRTG. SRTG. Oh ya, makasih dari Bro Eli ya atas super thank-nya, nanti kita bahas ya. Dari Bro Iva saja, SRTG, BRRT sama Aceh sekali ya. Saya taruh dulu untuk Aceh sama BRRC ya. Udah dibahas Aceh di mana ya? Tanggal 4, tanggal 6 Foreign, isian Foreign. Tanggal 8 3 kali, tanggal 12 4 kali, berarti 5 kali ya. Berarti ini yang ke-6 ya, nggak apa-apa, tenang aja nanti kita bahas. Makanya saya taruh dulu, mungkin bisa dilihat Aceh yang di tanggal terakhir, tanggal berapa Aceh? Tanggal 4, 6, 8, tanggal 12. Lihat yang di Foreign tanggal 20. Nanti saya bahas ya untuk BRR sama Aceh-nya. Sudah ketinggalan kereta atau mau ambil posisi? Oh, nanya itu ya SRTG. Kalau teman-teman mau lihat ketinggalan kereta, cek di sini. SRTG posisinya di mana dulu? Nah, dia baru menuju ke targetnya. Ini target standar dia selama 1 tahun 2 tahun ke belakang lah. Di mana di angka 2060. Jadi kalau teman-teman mau ngambil si SRTG di level-level 1500, kalau dikasih kesempatan ke 1400 dan di angka 1200 kalau dari Punda Cat. Kalau ini sekarang lagi mau menuju target standarnya di 2073. Ini standarnya nih, target si SRTG ini di 2070-an ya. Kalau dikatakan telat ya teman-teman bisa berpikir ya ya sudah bisa berpikir bahwa dia mau sampai ke targetnya di 2070-an. Dimana kalau saya sendiri kan sini nih. Nah, ini kan area tanda kenaikan 1 kali sudah mulai ditembus kan. Kasih TC di sini. Ini kalau kayak emiten-emiten SRTG, 4 bank itu kenaikannya tidak berasa teman-teman ya. Tiba-tiba udah tinggi aja kan. Tiba-tiba sudah sampai target aja. Ini targetnya sedikit lagi ya, di gap sini nih, di angka 1955. Nah, targetnya nanti di angka sini nih. Di berapa ini? Di angka 2300 sih. Ini target selanjutnya. Mungkin teman-teman terlalu jauh gitu kan, silakannya target sudah mulai tercapai di sini kan, target gap. Target gap dikit lagi. Kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya aja teman ya. Mungkin teman-teman paham ya. Makanya saya setiap di update kenapa suka saya kasih tanggal baru, biar saya tahu oh ini emiten ini di update terakhir tanggal 25 gitu kan. Jadi saya bisa menggeser dulu kan, ini belum tercapai targetnya ya. Jadi kenapa saya dulu kan mau saya itu kan di tulis tanggal itu sesuai dengan tanggal ketika dibikin ya. Ternyata pas saya pikir orang mendingan yang di update-nya aja gitu kan. Jadi sudah ketahuan bahwa emiten ini update terbarunya. Ini sampai kuartal 4 harga wajarnya di angka 4 ribuan. Berarti saya punya PR HW nih. Ya. Di PR siapa sih SRTG punya PR HW. Nanti saya kerjakan untuk HW-nya tapi tidak sekarang. Sip ya, dikit lagi menyentuh targetnya.
Mungkin agak sedikit tinggi targetnya di 2.300. Wow, itu juga nih. Udah 3.000 juga ada, cuman teman-teman ya yang saya pikir itu tadi yang bilang sini nih. Targetnya di 2000. Kalau dari posisi sih dari tengah ke bawah, artinya memang si SRTG ini jarang dijual di harga premium. Nah, harga premium kan dari 2.700 ke atas. Nah, berarti dia cenderung dijual di 2.700. Cuman standarnya dia ya selama beberapa tahun terakhir, dari mulai tahun 2023 itu di 1.900 sampai 2.000-an lah, 2070, 2075 gitu kan. Kalau sekarang di angka 1935 baru ke target standarnya. Kan ada target bonus nih sampai ke harga 2.700 kan. Nah, mungkin targetnya yang pertama nanti sudah selesai 1955, yang kedua nanti mengejar target bonusnya ya, walaupun posisinya memang tidak terlalu dikategorikan premium karena standar dia selama beberapa tahun itu di bawah harga standarnya, sorry, di bawah harga tengahnya. Targetnya sini nanti nih di angka 2.300 ya, sip ya. Nah gini, kalau teman-teman terlambat atau tidak itu biasanya santai-santai aja. Teman-teman harus siap kalau sudah ngambil yang sudah agak ready seperti ini, jagain aja ketika dia emiten itu sudah mulai turun sampai ke tanda penurunan. Di sini contoh turun nih sampai ke level sini merah gitu kan, dengan body merah. Kita tunggu pantulannya aja, nanti batasin aja MA20 aja batasinnya. Kalau MA20 belum dijebol masih posisi bagus, biasanya suka ditahan tuh di atas MA20. Kalau dia mau up lebih tinggi lagi tuh tidak jatuh daripada MA20 nya, kecuali kalau dia punya strategi lain, dia akan jebolkan dulu MA20 nya. Nah teman-teman jangan langsung ambil juga, tunggu sampai nanti terbentuk lagi MA10 berikutnya. Nah teman-teman entry di situ, cuma suka agak sedikit sulit gitu kan. Nah model sini nih kan dijatuhkan sampai jebol kan MA20 nya. Nah teman-teman jangan ngambil di sini gitu kan kita juga tidak tahu dia akan ke bawah lagi. Tapi kalau teman-teman ngambil, tunggu sampai dia masuk ke MA10 lagi, masuk MA10 kan di sini nih, tunggu dikunci. Kunci itu jadi sudah kelihatan jelas MA10 menghadap ke atas. Nah ngambil di level sini ada turun sedikit gitu kan, selagi masih dijagain teman bisa kenaikannya lumayan lah. Terlebih lagi banda lokal sama si poin ini masih posisi bagus ya, tinggal teman-teman melakukan perencanaan. Sekarang itu si SRTG lagi posisi uptrend. Kenapa uptrend? MA200 sudah berada di bawah candle, di bawah MA20, di bawah MA10. Artinya ini tren up-nya di sini mulainya. Dimulai itu sejak dia tidak jebol di sini nih, tidak jebol lagi ke MA200 ya, cenderung ditahan di atas MA200 dan ditahan di atas MA10. Sejak dia up itu, di sini perhatikan teman-teman ya, dia harga ada dari harganya. Ingat bukan candle ya, dari harga. Perhatikan, harga tidak pernah jatuh terakhirnya itu di bawah MA20. Cenderung dijagain di atas MA20 terus, berarti trennya lagi bagus. Jadi makanya patokannya kalau harganya belum jatuh, ini kan harga belum jatuh nih dari MA20 ya. Cuma candlenya doang kan yang jatuh di sini. Nah, itu pun saya bukan di shadow-nya ya, saya itu suka di bodinya aja. Kalau orang lain suka pakai shadow, kalau saya enggak, saya cenderung sama beli. Kalau shadow itu dianggapnya ya bisa menjadi target gitu, shadow itu sudah tercatat, tapi tidak akan saya hapus untuk tanda kenaikan atau penurunan kalau hanya shadow. Cenderung belum dikategorikan dia kuat kalau pandangan saya. Kan beda-beda, boleh dong berpendapat. Nah ini posisi si Saratoga ini, pada poin sama banda lokalnya keren banget pengambilannya ini. Ini belum ada pembuangan signifikan. Pernah si banda lokal buang di sini, tapi ngambil lagi lebih besar lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Oke, sip. SRTG, IRSX. Dari Bimore 3842 IRSX. Ini tanda-tanda sudah mulai di break terus ya, tapi tidak mau di break. Tapi baru, sorry, si IRSX ini terus di break dengan shadow 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Ini sudah 6 kali dia coba di break, tapi tidak diizinkan sama si market makernya. Nah kalau sudah mulai diizinkan pasti di break dengan body tuh. Makanya kan kalau sama shadow nggak saya hapus kan. Nah jadi ini posisinya masih posisi bagus, masih posisi belum uptrend, lagi mau menuju uptrend. Maka targetnya kan kalau tidak MA200 ya di atas MA200, tapi target kita di MA200 aja dulu di sini ya, IRSX ini, karena ini dia tidak punya target
tanda kenaikan di sini. Yang ada tanda kenaikan ya di bawah MA 200 di sini kan, di tanda kenaikan aja. Kalau targetnya adanya di atas MA 200. Tapi teman-teman targetkan dulu di MA 200-nya aja 426. Nah, ini ada harga RI gitu nih, harga kasiman mau RI ya resek ini ya. Gimana mau RI nggak ada lulusan lagi nih. IRSX pada ditunda ya. Dari brokernya lagi pada bingung kali temen-temen mau yang mana dulu ya. Mau ada IPO baru ya teman-teman ya. RI. Nah, ini belum masih ditunda berarti teman-teman. Kalau sudah dihapus di sini soalnya. Oke, ya. Jadi si IRSX itu masih dipertahankan di atas MA 10, masih bagus lah. Nah, ini ada tanda penurunan, waspadalah kalau sudah jebol 334. Kalau masih ditahan di sini walaupun sudah jebol MA 20, masih posisi baik. Kenapa baiknya? Ada tahanan candle di sini nih di 31. Jadi walaupun turun masih posisi baik, terlebih lagi kalau harga masih ditahan di atas MA 20 masih posisi baik. Ada ketidakmampuan atau ketidakmauan si bandar lokal itu atau si bandar mengizinkan lebih daripada tanda kenaikan. Terbukti ketika mau di-up sama smart money di sini, jebol tanda kenaikannya dihajar, dihajar. Coba kembali dihajar lagi sama foreign. Sampai detik-detik terakhir ya mau nembus lagi dikit lagi dia sih juga dihajar. Berarti kan belum diizinkan. Tapi selagi belum diizinkan pun kalau masih bertahan di atas MA 20 harganya masih posisi oke lah ya. Tapi kalau sudah mulai jebol daripada MA 20 waspadalah, terutama kalau sudah jebol 332. Karena kan masih ada tahanan di candle panjang tanggal 31 Juli. Bila udah jebol kan sudah lebih ke level sini, dia akan cenderung akan menguji kembali di angka 284 ya untuk si IRSX ini. Oke, sebenarnya tanda kenaikan sudah dicapai karena biasanya saya menargetkan itu MA 200 dulu kan. Karena MA 200 tidak ada tanda kenaikan di sini kan cenderung hanya di bawah MA 200. Tapi kalau sudah mulai di break dengan body, silakan targetkan ke MA 200 dan di angka 452. Kita cek dulu ya siapa yang ngambil ketika si bandar lokal jualan tanggal 10 Agustus. 10 Agustus teman 24 kita cek ada broker bagus nih, MG sama AZ masih ada dalam, IPSA pun masih ada. Kita cek hari terakhir tanggal 24 MG jualan sedikit tapi ada si FZ sama si SA yang sudah mulai ngambil. Artinya tidak serta-merta ya market maker lokal jualan hanya jualan aja, ternyata ada yang mau nampung lah dari kalangan market maker luar. Terlebih lagi tanggal 24 si LG pun yang disinyalir sebagai market maker ataupun retail yang punya modal besar sudah mulai masuk. Jadi smart money sudah berkumpul kembali. Yang biasanya kalau smart money sudah berkumpul kembali kan harus tinggi-tinggi nih. Bila mana sudah mulai tinggi-tinggi kembali maka dia akan melakukan pendobrakan kembali ke tanda kenaikan. Targetnya MA 200. Kalau kita cek IRSX ini lagi isunya diundur lagi lah. Posisi tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ini 96 milik seorang market maker. Ini targetnya sini aja di harga tengah dulu ya. Tapi karena ini milik seorang market maker bisa aja dibawa ke atas lagi. Masih ada peluang. Dulu aja dari harga 14 perak ya. Sampai ke angka 700 kan luar biasa. Berapa ribu persen kenaikan dari 9 perak. Itulah keunikan emiten yang dimiliki sama market maker. Bukan fundamental, tapi enaknya fundamental ya seterusnya punya harga penjagaan ya, tidak akan terlalu ke bawah serendah-rendahnya, tapi ke atas pun tidak akan setinggi lebih daripada harga wajarnya, tidak terlalu wajar banget gitu kan. Sip ya untuk CRS, ternyata bandar lokal jualan, bandar penjualan yang menerima bandar luar dan smart money pun sudah mulai berkumpul kembali. Selagi tidak dijebol MA 20 dengan body ataupun dengan harganya lebih daripada MA 20 masih baik. Tapi targetnya tinggal sedikit lagi, bahkan target yang saya canangkan di bawah MA 200 sudah tercapai karena tidak punya target pas banget MA 200. Ya, mungkin target nanti MA 200 lagi di sini. Lanjut ada RTEK. RTEK dari Tejosen 4408. Nuhun langsung RTEK katanya. RTEK ini emiten udah lama RTEK nih nggak dibahas nih. Tanda penurunan lamanya
Ini terlepas dari berita apapun teman-teman ya. Ini milik fundamental ya. Standar dia itu di sini nih. Di 232. Sekarang sudah mulai up. Harga terendahnya 105, pernah di bawah ke 78. Supportnya itu di level 120-an. Nah, itu supportnya tuh. Ini target penurunan terakhir dibahas kapan ya? Udah lama sih, udah lama banget. Nah, ini tanda penurunan 224 dijebol, 200 dijebol, di sini pun dijebol kan, ada yang di bawah 100 belum dijebol. Jadi masih ini tanda kenaikan, saya pindahkan ke sini karena sudah dilewatin. Kemudian punya harga atas 398 nih. Nah, kita cek deh yang terdekatnya dulu deh. Ini gap nih. Ini gap sangat lebar sekali 262. Itu pasti ketembus asal laporan keuangannya jalan. Targetnya nanti di angka 324. Standarnya kata dia berapa dia? 334 setelah di sini di angka 260. Nah, 260 itu nah di sini teman standarnya nanti di sini. Nah, ini bisa menjadikan target 260-nya. Kita cari dulu tanda kenaikannya dulu ya. Sini ada satu tanda kenaikannya 224 sama yang terbarunya di sini di angka 20. Targetnya sini. Ini target standar dia di sini di angka 260-an. Gap. Nah, baru sekarang 258. Ini targetnya di sini 262. Nah, sekarang itu dikoreksi nih. Koreksiannya sudah jebol MA20. Satu lagi candle tahanan itu nih, candle panjang ini jangan sampai jebol aja. Nah, kalau dia jebol candle panjang ini jangan ambil dulu. Ini pun kalau sudah dijebol teman-teman jangan ambil dulu, tunggu aja dulu sampai dia masuk lagi ke MA10, sampai dia terbentuk lagi MA10 dibalikan menuju ke atas. Saya kasih tanda penurunan maksimalnya di sini, jangan sampai jebol aja. Jadi 175-nya kalau jebol teman-teman tetap ya jangan ngambil dulu. Dan walaupun pas di sini pun jangan ngambil dulu. Ini untuk area penurunan aja karena dia sudah jebol si tiangnya gitu kan tanggal 3 Agustus nih, tiang yang tanggal 3 Agustus. Ambillah ketika terjadi lagi MA10 dibawah menuju ke atasnya si bandar lokal lagi jual nih, memang ketika akan ada kenaikan ini si bandar lokalnya cenderung mengizinkan untuk dinaikkan gitu kan. Kita kasih lagi di sini target tanda kenaikan di atas MA200 yang koreksiannya. Kalau kemarin di sini nih mau bertahan di atas MA200 cuma 3 hari aja, berarti dia tidak mampu ya bertahan di atas MA200. Tunggu sampai dia ngambil tenaga lagi, biarkan MA10 di bawah kanan menuju ke atas terbentuk kembali. Jangan coba-coba ngambil kalau MA10-nya masih berada di atas dan masih menuju ke bawah. Biarkan dia bikin step kedua dari sini nih, step 1. Kan di sini kan step 1 nih. Tanda penurunan ada nggak di sini? Jadi, saya bikin tanda penurunan di sini ya. 30 ini kan bikin step 1 nih. Kenapa dibikin step 1 di sini? Dari sini aja ngambilnya. Karena ketika dia naik, dia tidak pernah lagi lepas daripada MA20 kecuali tanggal 20 Agustus, 21 dan 24. Berarti dia sudah jebol MA20 karena biasanya syarat untuk menjadi step kedua adalah jebol dulu MA20. Terus kapan menjadinya? Ketika dia masuk lagi MA10, maka nanti di level bawahnya akan menjadi step kedua. Baik, sabar dulu, sudah terbentuk step kedua, biarkan MA10 di bawah kanan menuju ke atasnya terbentuk. Apalagi kalau ditambah dengan smart money sudah berkumpul, bandar foreign sudah berkumpul, bandar lokal sudah berkumpul, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan ke lebih atas lagi bisa terjadi. Sip ya. Untuk RTEK lebih baik santai aja dulu, jangan ngambil dulu, tunggu sampai terbentuk MA10 kanan menuju ke atas karena masih ada area penurunan ya. Di angka 174 dan bandar lokal pun cenderung jualan. Kita cek siapa yang jual tanggal 10 Agustus. 10 Agustus sampai tanggal 24. Yang jual ada si AG CPCC, tapi si AG ngambil tapi sedikit amat ini. Kita cek bit turnovernya deh. Ini gimana bit turnovernya? Sedang apa? Wah, tidak terlalu tebal teman-teman ini ya. Ini saya bikin catatan dulu deh. Bid over sedang ya. Artinya tidak banyak dan tidak sedikit, tapi condongnya ke sedikit. Dicondongin nanti ke sedikit ya. Ada tulisan nggak saya? Wah enak nih sih. Dia tuh si RTEK itu punya candle panjang aja enaknya. Jadi walaupun turun dalam gitu, saja tidak jebol candle panjang aja, dan naik lagi panjang gitu kan. Nanti gitu lagi tuh naik, koreksi lagi panjang lagi.
Nah, dia tunggu aja sampai terbentuk MA10-nya lagi, teman-teman. Karena kalau teman-teman ngambil sekarang, ya potensi kurang masih ada. Gitu. Hanya punya tahanan itu, kalau sudah tahanan MA20 dijebol, tinggal satu tahanan lagi kan kandang panjangnya. Oke, mungkin sementara gitu aja dulu ya untuk emiten-emiten yang berada di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini. Oke, ciao.